beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada hari ini perjalanan telah membawa saya dan kelompok ke salah satu bangunan yang menjadi saksi bisu sejarah Islam di Tasikmalaya. Pada video dokumenter ini, kami membahas perkembangan Islam di Tasikmalaya pada abad ke-19 dengan mengambil salah satu bukti sejarah yang masih berdiri hingga hari ini, yaitu Masjid Agung Manonjaya. Sebelum bernama Tasikmalaya, wilayah ini dikenal sebagai Sukapura. Islam telah berkembang lebih dahulu melalui dakwah ulama, jaringan pesantren, dan hubungan sosial masyarakat Priangan. Daerah seperti Pamijahan dikenal sebagai pusat penyebaran Islam yang berpengaruh. Artinya, ketika memasuki abad ke-19, Islam sudah menjadi bagian dari identitas masyarakat. Ketika pusat pemerintahan dipindahkan ke Manonjaya, dibutuhkan simbol yang menegaskan identitas keagamaan tersebut. Maka dibangunlah Masjid Agung Manonjaya. Pembangunan ini bukan sekedar mendirikan tempat ibadah saja, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa Islam telah menjadi fondasi kehidupan sosial dan pemerintahan di Sukapura. Tepat di belakang saya ada Masjid Agung Manonjaya. Nah, salah satu masjid bersejarah yang ada di Tasikmalaya. Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini itu menyimpan nilai sejarah yang sangat penting sejak pertama kali didirikan dan menjadi bagian dari perkembangan Islam di wilayah ini. Masjid ini dibangun sekitar tahun 1832 hingga 1837, beriringan dengan penataan pusat pemerintahan baru. Di tengah pengaruh kolonial Belanda, masyarakat Sukapura tetap menegaskan identitas Islamnya melalui institusi masjid. Masjid menjadi pusat sholat berjamaah, pengajian, musyawarah, hingga pembentukan nilai moral masyarakat. Pada masa Bupati Raden Tumenggung Danuningrat, aktivitas keagamaan semakin terorganisasi. Islam tidak hanya hidup dalam ibadah pribadi, tetapi membentuk pola kehidupan sosial. Letaknya yang berada di pusat Manonjaya menjadikannya mudah diakses dan selalu ramai. Sejak dulu, kawasan ini menjadi pusat aktivitas masyarakat, sehingga masjid berperan sebagai jantung kehidupan religius sekaligus sosial. Baik teman-teman, tahu nggak sih, di Masjid Raya Manonjaya ini juga terdapat adanya dua bangunan yang bisa dibilang bangunan yang ikonik, yang dimana pada masjid ini terdapat adanya dua menara atau bisa dibilang kita suka sebut dengan yang namanya bangunan menara kembar yang bisa teman-teman lihat yang ada di sebelah sini dan juga di sebelah ini. Nah, dua bangunan itu menjadi sebuah bangunan kembar ataupun menjadi sebuah bangunan yang ikonik yang terdapat pada Masjid Raya Manonjaya ini. Hal yang membuat Masjid Agung Manonjaya terlihat semakin menarik adalah gaya arsitekturnya yang unik dan berbeda dari Masjid Agung pada umumnya. Masjid ini memadukan unsur neoklasik Eropa dengan gaya tradisional Sunda dan juga Jawa. Bangunannya terlihat megah dengan dominasi warna putih serta pilar-pilar tinggi yang memberi kesan seperti bangunan kolonial klasik. Namun, ciri khas yang paling menonjol pada masjid ini adalah bentuk atapnya, yang dimana Masjid Agung Manonjaya tidak menggunakan kubah seperti Masjid Timur Tengah, melainkan memakai atap tumpang berbentuk kerucut yang disebut dengan Balai Nyungcung. Atap Balai Nyungcung ini menjadi bukti bahwa budaya lokal Sunda dan juga Jawa tetap dipertahankan, meskipun pada masa itu pengaruh kolonial cukup kuat. Perpaduan gaya inilah yang menjadikan masjid ini memiliki nilai sejarah dan juga nilai budaya yang sangat tinggi. Oke, jadi di dalam bangunan Masjid Raya Agung Manonjaya ini terdapat 6 pusatnya dan tiangnya itu sangat besar dan itu tiang itu beda-beda, itu kayak bangunan bahasa Yunani dan sebelumnya itu ada bangunan seperti di Jepang. Selain arsitekturnya, Masjid Agung Manonjaya juga terkenal karena struktur bangunannya yang sangat kokoh.
Masjid ini memiliki total sekitar 63 tiang penyangga secara keseluruhan. Khusus pada ruang utama sholat, terdapat 10 tiang penyangga utama yang terdiri dari 4 saka berbentuk segi 8, 4 tiang di antara saka, serta 2 tiang berada di dekat mimbar. Yang menarik, tiang-tiang utama tersebut tidak terbuat dari kayu seperti masjid pada tradisional pada umumnya, melainkan terbuat dari pasangan bentuk bata yang dengan diameter sekitar 50-80 cm, membuat bangunan masjid tetap kuat ratusan tahun. Selain itu, pada bagian serambi atau beranda terdapat sekitar 51 tiang, termasuk selasar yang menopang struktur bagian depan masjid. Terasnya juga luas dan sering digunakan untuk menampung jemaah ketika ruang utama penuh, terutama pada hari besar Islam. Letaknya yang berada di pusat kecamatan Manonjaya membuat masjid ini menjadi ikon religi yang mudah diakses serta tetap hidup sebagai pusat kegiatan masyarakat hingga sekarang. Jadi kesimpulannya, Masjid Agung Manonjaya bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga warisan sejarah yang mencerminkan perkembangan Islam, pemerintahan Sukapura, serta kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pada saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.